Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Fitri Tanjungsari, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan yaitu summary jurnal tentang data warehouse untuk pendidikan. Nah, kami terdiri dari 3 anggota. Di sini ada saya, Agus Sri Guntoro, kemudian ada Mas Alvito Juan Ramadan, dan juga ada Mas Bagus Rosid Hamdani. Oke, next. Jurnal yang kami summary ada 2 jurnal. Yang pertama itu berjudul tentang data warehouse dan data mining untuk akademik. Yang kedua adalah mapping student dan data using data warehouse untuk promosi sekolah high school. Next-nya. Nah, untuk penjabaran jurnal yang pertama yang temanya adalah pemanfaatan data warehouse dan data mining untuk akademik dan studi kasus di Universitas Nasional. Nah, latar belakang dari jurnal ini itu ada 3. Pertama adalah perguruan tinggi membutuhkan sumber daya yang dapat memanfaatkan dan meraih keunggulan kompetitif. Yang kedua, sistem merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Yang ketiga adalah data warehouse dan data mining dapat digunakan untuk mengambil informasi penting dari data yang tersebar dan beredar pada sistem informasi. Nah, manfaat dari data warehouse dan data mining dalam konteks akademik itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah memberikan informasi yang tepat dan akurat. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan melakukan analisa sehingga memiliki analisa yang lebih tajam lagi. Yang ketiga, memudahkan proses dengan data mining dan data warehouse ini sehingga proses pengumpulan data akan jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kegiatan. Yang keempat maksudnya adalah meningkatkan kualitas kegiatan akademik. Next, nah, proses pengumpulan data warehouse. Jadi proses pengumpulan data operasional ke dalam data warehouse itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan sumber data. Setelah perencanaan, yang berikutnya adalah pemodelan data dan dimensi. Nah, step yang ketiga adalah pembangunan data warehouse dan yang keempat penggunaan teknik dan mining. Next. Nah, studi kasus di universitas ini ada beberapa studi kasus. Yang pertama ada beberapa ya, saya nggak baca semuanya. Pertama adalah aplikasi berbasis internet dan aplikasi berbasis web telah dibuat untuk membantu pelaksanaan kegiatan akademik. Kemudian contoh case berikutnya adalah skema permodelan dan penggunaan skema bintang dengan satu tabel fakta dan banyak tabel dimensi. Nah, teknik dan mining digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi di data warehouse. Jadi beberapa study case tentang data mining dan data warehouse di tingkat universitas. Next-nya. Nah, kesimpulannya ada 3 kesimpulan. Jadi pertama adalah penggunaan data warehouse dan data mining dapat memberi manfaat yang besar dalam kegiatan akademik. Yang kedua, proses pengumpulan data operasional ke dalam data warehouse dapat dilakukan dengan perencanaan sumber data dan permodelan data dimensi. Yang ketiga, study case di Universitas Nasional menunjukkan bahwa pengumpulan data warehouse dan data mining dapat meningkatkan kualitas kegiatan akademik. Snacknya. Nah, untuk jurnal berikutnya nanti akan dipresentasikan oleh Mas Alvito, silakan.
Yang ketiga ada upgrade, data warehouse dapat membantu institusi pendidikan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia pendidikan. Yang selanjutnya ada efisien, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Lalu ada tantangan, penjelasan tentang tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam mengelola data dan informasi yang dihasilkan. Next, Mas. Di sini lalu ada proses pengolahan data, ada data collect, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem manajemen kampus, server manajemen aset, dan file CSV. Lalu ada pemodelan dimensional. Pemodelan dimensional ini adalah pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan gudang data. Model data dimensional terdiri dari dua jenis, tabel fakta dan tabel dimensi. Lalu ada proses ETL. Di sini ada extract transform mode, digunakan untuk mengambil data dari sumber heterogen, mengubah data ke dalam format yang sesuai, dan memuat data ke dalam tabel, dimensi, dan fakta sesuai jadwal. Lalu ada view database, menunjukkan aplikasi business intelligence berbasis web yang menunjukkan informasi jumlah mahasiswa berdasarkan dimensi rekomendasi, yaitu pada tahun pendaftaran. Action. Di sini hasil dari analisis data dapat digunakan untuk menyusun strategi, kebijakan, atau tindakan yang lebih baik berdasarkan pola-pola atau informasi yang ditemukan dalam data. Lalu di sini ada contoh diagram data warehouse untuk pendaftaran di SMKZ. Metode pengumpulan data yang digunakan deskriptif, kuantitatif, deskriptif. Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan datang ke SMKZ Tulungagung untuk mengamati bagaimana data siswa dikelola dan bagaimana cara kerja aplikasi yang digunakan sekolah untuk menyimpan data siswa. Wawancara dilakukan untuk admin yang mengoperasikan aplikasi yang dimiliki sekolah. Topik wawancara seputar penggunaan aplikasi yang ada di sekolah. Kendala yang dihadapi dalam hal analisis data siswa untuk kepentingan promosi sekolah. Studi pustaka yaitu menggali informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal, proceeding, e-jurnal, e-book, dan internet. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Next, Mas. Database OLTP, data yang terkumpul di organisasi menjadi bentuk OLTP. Dari data yang sebelumnya tersimpan secara terpisah, data inilah yang kemudian dijadikan dasar pembuatan dimensi dan fakta. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, didapati kebutuhan terhadap pengorganisasian data sehingga data bisa menghasilkan informasi yang memudahkan pihak sekolah untuk melakukan prioritas tindakan promosi. Next, Mas. Desain pemodelan dimensional dengan metode Kimball, pemilihan proses bisnis. Memilih proses bisnis berarti menentukan subjek utama. Subjek utama merujuk pada suatu kegiatan bisnis perusahaan yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting serta memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya di sini ada deklarasi grain. Memilih grain berarti menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Setelah menentukan grain dari tabel fakta, selanjutnya dapat ditentukan tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Selanjutnya, identifikasi dimensi. Mengidentifikasi dan menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta. Dimensi merupakan kumpulan sudut pandang yang penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Identifikasi fakta, grain dari suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan. Pada tahap ini, tentukan measure yang dibutuhkan pada tabel fakta. Informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Lalu selanjutnya metode analisis dan data ini akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Alvito. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data dengan ETL dan OLTP. Yang pertama adalah ETL, Extraction, Transformation, and Loading. Ekstraksi data dari sumber-sumber yang heterogen seperti sistem manajemen sekolah, server manajemen aset, dan file CSV. Data diekstraksi dari berbagai sumber ini untuk kemudian diproses lebih lanjut. Yang kedua ada transformation data dalam format
yang sesuai untuk dimuat ke dalam data warehouse. Proses transformasi ini melibatkan pembersihan data, penggabungan data dari berbagai sumber, pengubahan format data, dan pengaplikasian aturan bisnis tertentu. Yang ketiga ada loading. Langkah terakhir dalam proses ETL adalah memuat data ke dalam tabel dimensi dan fakta sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tool proses dari ETL. Yang pertama adalah Apache, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai server lokal dalam laptop maupun komputer. Yang kedua ada phpMyAdmin, yaitu digunakan untuk membuat database, tabel dimensi, dan tabel fakta. Yang ketiga adalah Pentaho Data Integration Community Edition, yaitu adalah aplikasi yang tidak berbayar digunakan untuk membuat cattle transformation. Yang keempat ada Pentaho Schema Workbench, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat skema. Yang kelima adalah Business Intelligence, yaitu server aplikasi yang digunakan untuk mengakses pivot data warehouse berbasis web. Yang ketiga adalah OLAP atau Online Analytical Processing. Pengertian OLAP adalah metode pendekatan yang menyediakan berbagai jawaban terhadap query analisis yang multidimensi secara cepat. Deskripsi OLAP merupakan desain dari aplikasi serta teknologi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, serta memanipulasi data multidimensi sebagai tujuan analisis sehingga menghasilkan business intelligence. Yang ketiga adalah fungsi dari OLAP, yaitu adalah meningkatkan produktivitas pengguna akhir pada bidang bisnis, pengembang IT, serta keseluruhan organisasi. Pengawasan yang lebih, serta akses yang tepat waktu terhadap informasi strategis bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Berikut ini adalah contoh proses analisis data, yaitu yang pertama ada transformasi dimensi asal sekolah, yang selanjutnya adalah transformasi ke dimensi jenis kelamin, yang selanjutnya transformasi ke dimensi jurusan, lalu ada transformasi ke dimensi rekomendasi, juga ada transformasi ke dimensi waktu, dan terakhir adalah transformasi ke fakta pendaftaran. Setelah dilakukan analisis dan pengolahan data, maka akan ditampilkan JPVOT View, yaitu aplikasi akan menunjukkan bisnis intelligence berbasis web yang memberikan informasi jumlah siswa berdasarkan dimensi rekomendasi, yaitu pada tahun 2018 terdapat sejumlah 1.569 siswa yang mendaftar. Di antaranya 420 orang mendaftar dengan rekomendasi dari keluarga, dan 952 siswa dengan rekomendasi dari guru atau lembaga, yang 23 dari rekomendasi media elektronik, dan 126 dari media teman, dan sisanya 48 orang mendaftar dengan rekomendasi yang lain. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa yang paling banyak memberikan pengaruh adalah rekomendasi dari lembaga ataupun guru. Tampilan chart. Selain berupa tampilan JPVOT View, aplikasi BI juga bisa menampilkan chart sebagai berikut. Pada gambar 10 menunjukkan tampilan chart berupa jumlah siswa yang ditampilkan oleh chart ini menyesuaikan dengan tampilan JPVOT View. Dari gambar di atas menunjukkan jumlah siswa berdasarkan rekomendasi. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah berdasarkan dari hasil pengolahan data menggunakan data warehouse, didapatkan beberapa informasi yang akurat untuk pihak sekolah, di antaranya asal siswa yang mendaftar pada sekolah tersebut. Pada jurusan di SMK Z, yaitu kecantikan, perbankan, tata boga, perhotelan, tata busana. Yang paling diminati adalah perbankan, dengan 457 siswa pendaftar pada jurusan tersebut, sedangkan jurusan yang paling sedikit peminatnya adalah tata busana dengan 209 pendaftar.
Menggunakan model data warehouse yang diterapkan bisa mempermudah mendapatkan informasi untuk kepentingan operasional sekolah, utamanya untuk melihat di SMP mana saja yang memiliki pendaftar paling sedikit dan media apa saja yang paling baik untuk promosi ke SMKZ. Dari penggunaan data warehouse untuk pendidikan, yaitu bisa meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Berikut ini adalah daftar pustaka dan link pada jurnal 1 dan jurnal 2. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.